Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Analisis Farmasi 1. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode titrasi atau titrimetri atau volumetri. Itu ya, jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai pendahuluan atau pengantarnya, dari mulai pengertian, kemudian macam-macam larutan standar, kemudian syarat dari larutan standar, kemudian pengertian titrasi, persyaratan, titik akhir dan titik ekivalen, bedanya di mana. Kemudian ada jenis-jenis indikator beserta dengan trayek pH-nya. Kemudian ada juga membahas sedikit tentang satuan konsentrasi sampai dengan molaritas dan normalitas. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas secara umum saja mengenai jenis-jenis titrasi. Nah, untuk pertemuan pekan depan, kita baru akan membahas per jenis secara detail atau secara khusus. Jadi hari ini saya akan memaparkan gambaran umum mengenai jenis titrasi netralisasi atau asam basa, kemudian titrasi redoks atau reduksi oksidasi, kemudian titrasi pengendapan atau gravimetri, titrasi pembentukan kompleks atau kompleksometri. Nah, yang pertama adalah titrasi netralisasi. Di sini untuk titrasi netralisasi dapat terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah titrasi asidimetri, di mana menggunakan larutan standar asam. Ini adalah titrasi terhadap basa bebas atau larutan garam yang berasal dari asam lemah. Itu ya, contohnya NaOH yang dititrasi dengan standar HCl. Reaksi kimianya seperti berikut, NaOH ditambah dengan HCl akan menghasilkan NaCl dan H2O. Reaksi yang sebenarnya terjadi adalah basa atau OH- ditambah dengan asam dari larutan standar H+ menjadi H2O. Nah, kebalikan dari titrasi asidimetri adalah titrasi alkalimetri. Di sini menggunakan larutan standar basa, titrasi asam bebas atau garamnya yang berasal dari basa lemah. Contohnya ada CH3COOH, ini merupakan asam lemah yang dititrasi dengan NaOH, yaitu suatu standar basa. Reaksinya adalah CH3COOH plus NaOH, menghasilkan CH3COONA plus H2O. Reaksi yang sebenarnya terjadi adalah H+ ditambah dengan OH-, jadi asam ditambah dengan standar basa akan menghasilkan H2O. Nah, titrasi asam basa ini titrannya itu merupakan asam atau basa kuat. Jadi larutan standar titrannya itu bisa berupa asam kuat maupun basa kuat. Ada 4 pembagian ya, jadi titrasinya bisa terjadi antara asam kuat dengan basa kuat dengan asam kuat, asam lemah dengan basa kuat. Contohnya tadi asam lemah ada CH3COOH atau bisa juga basa lemah dengan asam kuat. Jadi ada 4 jenis titrasi yang dapat terjadi pada reaksi titrasi netralisasi. Kemudian ini adalah gambaran kurva titrasi pada asam kuat dan basa kuat. Seperti ini. Jadi sumbu X-nya ini kita bisa lihat adalah volume dari titrannya. Kemudian ini adalah pH. Jadi kita bisa lihat berapa volume titran yang digunakan sehingga terjadi perubahan atau titik akhir titrasi yang dapat teramati karena adanya penambahan indikator tertentu. Ingat ya bedanya titik akhir titrasi dengan titik ekivalen. Jadi titik ekivalen ini terjadi ketika telah terjadi kesetimbangan antara konsentrasi volume titran dengan volume dari zat yang dititrasi gitu ya. Nah, perubahannya itu adalah kita bisa melihat dari titik akhir titrasi. Terjadi perubahan warna atau terjadinya endapan. Nah, ini adalah kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Seperti ini kurvanya. Kemudian dari titrasi ini juga kita bisa menghitung pH titrasi untuk titrasi asam lemah dan basa kuat. Perhitungannya bermacam-macam tergantung dari spesies yang terdapat pada larutan. Jika asam terionisasi, maka perhitungannya sebagai berikut. Perhitungan pH-nya seperti ini. Kemudian jika pada larutan buffer, perhitungannya seperti ini. Kemudian jika terdapat
spesinya pada garam terhidrolisis, seperti ini perhitungannya. Dan secara umum jika terdapat kandungan OH-, maka seperti ini untuk perhitungan pH titrasinya. Kemudian ini untuk titrasi basa lemah dan asam kuat. Ini jika untuk basa terionisasi seperti ini perhitungannya, untuk larutan buffer basa seperti ini perhitungannya, untuk garam terhidrolisis seperti ini, dan untuk H3O+ ini dihitung dari kelebihan titrannya untuk pH titrasi. Nah, itu untuk titrasi netralisasi. Kenapa dikatakan netralisasi? Karena memang reaksi antara asam dengan basa itu biasanya menghasilkan larutan netral. Nah, untuk penggolongannya terbagi dua, saya ulangi, ada asidimetri jika menggunakan larutan standar asam, atau alkalimetri jika menggunakan larutan standar basa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah titrasi pengendapan. Titrasi ini akan mengakibatkan terjadinya endapan. Jadi hasil akhir titrasinya adalah berupa endapan. Contohnya adalah titrasi argentometri. Ini menggunakan contohnya adalah titrasi Cl dengan larutan standar AgNO3. Di sini bahan yang mengandung ion Cl direaksikan dengan reaksi AgNO3, nanti akan bereaksi antara Cl- dengan Ag+ menghasilkan endapan AgCl. Ini terjadi reaksi kombinasi ion namanya ya. Jadi Ag bereaksi dengan ion Cl menghasilkan AgCl berupa endapan. Indikator yang biasa digunakan larutan garam K2CrO4, larutan garam Fe3, atau larutan fluoresen atau eosin. Argentometri dengan indikator K2CrO4. Jadi prosedurnya antara lain larutan garam LiCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan standar 0,1 normal AgNO3 dengan menggunakan indikator K2Cr2O7. Apabila banyaknya larutan K2CrO4 5% bobot per volume yang digunakan sebagai indikator adalah 5 tetes setiap 100 ml larutan, maka hitunglah berapa molar besarnya konsentrasi ion Cl- dalam larutan pada saat terjadi endapan merah dari garam Ag2CrO4. Nah, di sini untuk reaksi argentometri dengan menggunakan K2CrO4 kita bisa melihat perubahannya adalah berupa endapan berwarna merah. Itu dari Ag2CrO4. Ini contoh soal ya. Kalau soal ini diketahui KSP dari AgCl adalah 1,2 kali 10 pangkat min 10. KSP dari Ag2CrO4 adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 12. Nah, ini perhitungannya. Dalam 100 ml larutan K2CrO4 5% bobot per volume terkandung 5/194 mol zat terlarut, sehingga konsentrasi K2CrO4 adalah 10 dikali 5/194 sama dengan 50/194 molar. Volume yang digunakan tadi adalah 0,05 mili. Ini dalam 1 liter larutan banyaknya K2CrO4 adalah 0,5 mili. Berarti ion Cr2O4 2- dalam larutan adalah sebesar sekian 1,289 kali 10 pangkat min 4 molar. Sehingga dapat kita hitung berapa konsentrasi ion Cl dalam larutan adalah sebesar 1,045 kali 10 pangkat min 6 molar. Ini contoh perhitungan untuk mengetahui berapa konsentrasi ion Cl menggunakan titrasi argentometri. Nah, yang ketiga adalah titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Titrasi ini menyangkut reaksi redoks atau reaksi perpindahan elektron antara zat yang dititrasi dan zat penitrasinya atau sebaliknya. Larutan standar ini adalah suatu larutan oksidator. Jadi yang dapat mengoksidasi gitu ya. Sementara larutan sampel adalah suatu larutan reduktor atau yang teroksidasi atau yang dapat melakukan reduksi. Saya ulangi, jangan sampai kebalik. Larutan standarnya adalah suatu oksidator. Oksidator adalah larutan yang dapat melakukan oksidasi terhadap larutan lain. Sementara dia sendiri dapat terjadi reaksi reduksi. Nah, sementara larutan sampel adalah suatu reduktor. Reduktor pengertiannya adalah
suatu larutan yang dapat melakukan reaksi reduksi dan dia sendiri dapat dikenai reaksi oksidasi. Nah, contohnya adalah titrasi serimetri garam VSO atau FeSO4 sebagai reduktor dititrasi dengan garam seri atau CeSO4 dua kali sebagai oksidatornya. Jadi di sini reduktornya adalah FeSO4, kemudian titrannya yang berperan sebagai oksidator adalah CeSO4 dua kali. Reaksinya seperti ini. Nah, reaksi redoks ini kita bisa bagi menjadi 4 macam. Ada titrasi permanganometri, ini menggunakan permanganat. Ada titrasi bikromatometri, ada titrasi bromatometri, dan titrasi iodo atau iodimetri. Nah, pertama adalah titrasi permanganometri. Di sini menggunakan larutan standar KMNO4. Kemudian dalam suasana asam, ion permanganat atau MnO4- akan tereduksi menjadi suatu garam mangan atau Mn2+, menjadi Mg-nya sama dengan 1. Kemudian dalam suasana basa, ion MnO4-nya akan tereduksi menjadi mangan dioksida atau MnO2 sehingga Mg-nya menjadi 1/3. Kalau bikromatometri ini menggunakan larutan standar K2Cr2O7. Jadi tergantung larutan standar yang kita gunakan ya penyebutannya. Jika KMNO4, berarti dia permanganometri. Prinsipnya adalah menggunakan reaksi redoks. Lalu ketika menggunakan larutan standar K2Cr2O7, berarti dia termasuk titrasi bikromatometri yang menggunakan prinsip redoks gitu ya. Ini kemudian bromatometri itu menggunakan larutan standar kalium bromat atau KBrO3. Reaksinya seperti ini. Nah, untuk iodo-iodi, ini titrasi antara larutan iodium atau I2 dengan larutan standar garam natrium tiosulfat atau Na2S2O3 dengan menggunakan indikator amilum. Ini adalah reaksi kimianya. Nah, asam basa sudah, kemudian titrasi redoks juga sudah. Yang ketiga adalah titrasi pembentukan kompleks. Di sini semua jenis titrasi yang mengakibatkan terjadinya senyawa kompleks. Poin pentingnya itu, jadi hasil akhirnya adalah terbentuk senyawa kompleks. Contohnya di sini adalah titrasi ion Cl- dengan larutan standar HgNO3 dua kali. Nanti akan menghasilkan senyawa kompleks HgCl2 di hasil akhir titrasinya. Nah, itu adalah 4 jenis titrasi yang secara umum ya, hanya secara umum saja, nanti detailnya minggu depan. Nah, sebelumnya kita juga perlu tahu mengenai derajat kemurnian suatu bahan kimia. Jadi bahan kimia itu ada grade-grade-nya gitu ya, ada tingkatan-tingkatan dari derajat kemurniannya. Yang pertama, jadi ada sampai 5 ya, 5 grade. Yang pertama adalah commercial grade atau technical grade, atau kita juga bisa menyebutnya teknis. Jadi misalnya larutan A teknis gitu ya. Ini karena dia mengandung beberapa jenis pengotor. Bisa digunakan untuk industri, tidak untuk reaksi atau zat standar primer dalam analisis kimia. Jadi kita bisa menggunakan grade komersial grade ini untuk pengujian di praktikum di dalam laboratorium, namun bukan untuk standar primernya gitu ya. Juga karena dia juga mengandung beberapa pengotor, jadi memang kurang baik untuk derajat kemurniannya. Yang kedua adalah chemically pure atau CP. Di sini kemurnian lebih tinggi dari yang teknis, kemudian digunakan untuk reaksi atau reagensia, namun juga belum bisa digunakan untuk standar baku primer. Tingkatan yang ketiga adalah reagen atau analyze grade, atau kita juga bisa menyebutnya proanalisis. Nah, ini atau juga guaranteed reagen. Ini ada batas kadar maksimum zat-zat pengotor. Jadi zat pengotornya itu ada batasannya, jadi tidak terlalu banyak seperti yang di nomor 2, apalagi nomor 1. Nah, untuk PA ini bisa digunakan untuk reaksi atau reagensia dan baku primer dalam titrasi volumetri. Jadi untuk standar primernya, untuk titrannya minimal itu grade-nya adalah proanalisis.
Nah, yang keempat adalah, primary standard grade. Ini kemurniannya mendekati 100%, lebih murni dari proanalisis, biasanya digunakan untuk mikroanalisis atau analisis dengan ketelitian yang tinggi, menggunakan alat-alat yang cukup peka, gitu ya. Standar yang paling tinggi adalah supra pure, ini kemurniannya paling tinggi. Ini digunakan untuk penelitian dengan, instrumen atau alat-alat yang lebih canggih, contohnya menggunakan HPLC. Jadi gitu, ketika nanti misalkan mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk tugas akhir, diperhatikan dengan benar, grade atau kemurnian bahan apa yang harus kita gunakan. Tentu saja semakin tinggi grade kemurniannya, maka akan semakin mahal bahan tersebut di pasaran. Jadi tergantung tujuan ya. Kalau misalkan kita hanya untuk literasi saja, untuk pengujian seperti biasa praktikum, nah untuk standarnya kita bisa menggunakan yang proanalisis. Sementara untuk bahan-bahan lainnya kita bisa menggunakan yang chemically pure ataupun bahkan yang grade-nya yang teknis saja. Tapi kalau untuk HPLC kita bisa menggunakan pilihan yang lebih baik untuk kemurniannya. Baik, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Jadi hanya sedikit saja mengenai jenis-jenis literasi yang perlu diketahui secara umum. Kemudian ada juga tadi sedikit saya tambahkan dengan grade atau tingkatan-tingkatan untuk bahan-bahan kimia gitu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan pekan depan untuk kita bahas lebih detail mengenai jenis-jenis literasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.